Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kreatif, dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar tentang kata ihsan. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi di dalam agama Islam. Setelah Islam, iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan adalah berbuat baik yang merupakan lawan dari isa'ah, yaitu berbuat buruk. Ihsan merupakan akhlak yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan yang padanya terdapat intisari iman berserta ruhnya. Ihsan memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim dan muslimah sampai pada tingkatan ihsan, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian semuanya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Keutamaan yang kedua adalah mendekatkan seorang hamba dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Keutamaan yang ketiga adalah seorang akan mendapatkan balasan kebaikan nanti pada hari kiamat ketika di akhirat. Seorang yang berbuat ihsan, berbuat baik ketika di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan ketika di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10, "Lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah." Orang-orang yang berbuat baik di dunia, niscaya ia akan memperoleh kebaikan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-60, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Artinya bahwa tidak ada balasan bagi seorang yang berbuat baik ketika di dunia, melainkan dia akan diperlakukan baik pula ketika nanti di akhirat. Yang keempat, di antara keutamaan seorang yang berlaku ihsan, berbuat baik, adalah mendapatkan surga beserta tambahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, ihsan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dalam dua tingkatan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika beliau ditanya, sebutkan kepadaku tentang ihsan, tentang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Derajat ihsan ini, seorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah derajat yang paling sempurna. Karena seorang beribadah kepada Rabb-nya dengan peribadahan yang mengandung unsur raghbah wa talab, yaitu menginginkan dan mencari, sehingga seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang telah mencapai tingkatan ini akan merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan senantiasa memperbaiki dan memperbagus amalannya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah beribadah dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Kalau tadi yang pertama dia seolah-olah melihat Allah, maka yang kedua tingkatannya adalah dia beribadah meyakini bahwa Allah melihat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Jika seorang telah dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengawasinya, maka ibadahnya akan menjadi semakin bagus. Jika seorang tidak dapat beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk pada level yang kedua ini. Yaitu dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217-220, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tingkatan yang kedua ini lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Karena seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang mengandung unsur khauf wal harb, unsur takut dan lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah semacam ini masuk pada tingkatan yang kedua dalam pengertian ihsan, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika tidak dapat beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beribadah dengan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan melihatnya. Dan ibadah seperti ini merupakan ibadahnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang beribadah dengan dua cara di atas, maka ia akan menemukan keikhlasan dalam beribadah yang bersih dari riya. Dia tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak berpengaruh kepadanya sanjungan dan pujian manusia sedikit pun. Ini ihsan yang pertama, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan kepada Allah terbagi dua. Seorang beribadah seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, kalau dia tidak mampu seperti itu, maka dia beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada makhluk, yaitu seorang menunaikan hak-hak makhluk yang telah ditetapkan di dalam agama Islam, seperti berbakti kepada kedua orang tua, menyambung kerabat, menyantuni fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, dan yang lainnya. Ini orang yang ihsan, dia juga baik kepada makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mempersekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini ihsan kepada makhluk. Wabidzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wal jaril dzil qurba wal jaril junubi, kepada tetangga yang jauh, kepada tetangga yang dekat. Wasahibi bil jambi, dengan teman. Wabnis sabil, kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan juga kepada hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.
Jadi setelah baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, seorang muslim hendaknya berbuat baik pula kepada makhluk. Termasuk berbuat ihsan kepada makhluk adalah ihsan pula kepada binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kadzabal ihsana ala kulli syai'." Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pisaunya dan dia senangkan binatang sembelihannya. Kita bisa bayangkan para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu sudah baik, dia baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baik hubungannya dengan sama makhluk, sama manusia, bahkan dengan binatang pun dia berbuat baik. Sampai-sampai ketika dia harus menyembelih binatang, itu ditajamkan, disenangkan binatangnya. Ini adalah di antara bentuk ihsan. Sungguh indah orang-orang yang punya hal semacam ini. Itu dia bisa berbuat baik dengan semua pihak. Ihsan kepada makhluk itu ada banyak ya. Di antaranya adalah bisa ihsan dengan harta. Seperti misalnya seorang menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan. Ini juga di antara bentuk ihsan dengan menggunakan harta. Seorang juga bisa ihsan dengan kedudukannya. Ketika seorang memiliki kedudukan, memiliki posisi tertentu, maka dia mudahkan urusan orang lain. Ini juga di antara bentuk ihsan. Seorang juga bisa berbuat ihsan dengan ilmunya. Yaitu dia berusaha mengajarkan ilmunya kepada orang lain dalam majelis-majelis kajiannya dan semisalnya. Atau seorang berbuat ihsan dengan tenaganya, dengan kemampuannya. Misalnya dia diberikan kemampuan fisik yang cukup kuat, maka dia bantu orang lain mengangkat barang, dia tolong orang lain dan seterusnya. Ini merupakan bentuk ihsan dengan berbagai cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmuluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaq." Engkau menolong orang mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya atau mengangkat barangnya, maka itu adalah di antara bentuk sedekah, di antara bentuk berbuat baik. Ini para sahabat kreatif dimanapun kalian semua berada, semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, baik dalam beribadah kepada Allah, baik dalam interaksi dengan sama makhluk, bahkan baik dengan binatang, dan berbuat baik dengan berbagai hal, dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan tenaga, dan yang lainnya. Semoga satu ayat yang ada dalam Al-Quran memotivasi kita untuk senantiasa menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semuanya. Allah telah memberikan banyak rizki kepada kita, menyehatkan kita ketika kita sakit, memberikan ilmu ketika kita jahil. Allah banyak berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, maka sekarang saatnya kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kita berbuat baik dengan orang lain dalam bermuamalah, bahkan dengan binatang, dengan apa saja yang kita miliki. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.